Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Dengan anggota kelompok ada Fitria Anjarsari dengan NPM 101200042 dan Winda Aisyah dengan NPM 101200013 dari kelas C3 Manajemen. Dan materi yang akan dibawakan yaitu kepemimpinan dan kepercayaan. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti, karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dan ada juga pengertian lain, yaitu sebuah alat atau sarana, atau juga suatu proses dalam organisasi untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita dalam mencapai sasaran organisasi. Kepemimpinan itu pengertiannya lebih luas daripada kekuasaan, karena kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang, bukan sekedar melakukan apa yang atasan inginkan, tapi juga untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Adapun beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Berikut adalah contoh bila terjadi suatu konflik atau perselisihan antara orang-orang dalam kelompok tersebut. Maka pemimpin organisasi mencari alternatif pemecah masalah. Harbani mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, serta kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasinya. Faktor kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada bawahannya. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun hubungan antar individu dan pembentuk nilai organisasi yang dijadikan sebagai pondasi dasar bagi pencapaian tujuan organisasi. Adapun teori-teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Titik tolak teori, yaitu keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. 2. Teori Gridman. Kepemimpinan merupakan bakat atau hawaan sejak seseorang lahir. Benis N. Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan pemimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. 3. Teori Big Bang. Suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin.
Mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, dan reformasi. Pengikut adalah orang yang mengokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Keempat, teori tingkah laku. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, cara menegur dan memberikan sanksi. Kelima, teori personal situasional. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya, serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi tersebut terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Kepercayaan. Kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika menyetujui untuk membuat diri sendiri menjadi rentan terhadap orang lain karena memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Meskipun tidak benar-benar menguasai keadaan, bersedia untuk mengambil peluang bahwa orang lain akan datang untuk kita. Kepercayaan adalah atribut utama terkait dengan kepemimpinan. Adapun karakteristik utama untuk meyakini bahwa seorang pemimpin layak untuk dipercaya teridentifikasikan dalam 3 hal, yaitu 1. Integritas, mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Integritas juga berarti memiliki konsistensi di antara apa yang Anda lakukan dengan yang dikatakan. 2. Kebajikan, berarti bahwa orang yang dipercaya akan memikat ketertarikan di hati Anda. Bahkan jika Anda tidak serta-merta sejajar dengan mereka, perilaku yang diperhatikan dan mendukung merupakan bagian dari ikatan emosional di antara para pemimpin dengan para pengikut. 3. Kemampuan, mencakup pengetahuan dan keahlian teknik dan individu serta interpersonal. Bahkan orang yang sangat berprinsip dengan niat terbaik di dunia tidak akan dipercaya untuk mencapai hasil yang positif jika tidak memiliki keyakinan atas menyelesaikan pekerjaan. Waktu merupakan komponen terakhir dalam membangun kepercayaan. Kita dapat mempercayai orang-orang didasarkan pada pengamatan perilaku mereka selama suatu periode waktu tertentu. Para pemimpin perlu untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki integritas, kebajikan, dan kemampuan dalam situasi di mana kepercayaan adalah penting, katakan di mana mereka dapat berperilaku secara oportunistik atau mengecewakan para karyawan. Kepercayaan dapat dimenangkan dalam mewenang kemampuan dengan memperlihatkan kompetensi. Kepercayaan di antara para supervisor dengan para pekerja memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Kepercayaan mendorong pengambilan risiko. 2. Kepercayaan memfasilitasi pembagian informasi. Ketiga, mempercayai kelompok lebih efektif. Dan yang terakhir, keempat, kepercayaan mendorong produktivitas. Sedikit memberikan informasi tentang Universitas Teknologi Digital atau sering disebut Digitech University. Kami masih membuka pendaftaran sampai akhir bulan Juli 2023. Dan kami mempunyai
program studi dari D3 sampai S1. Program studi D3 ada akuntansi, manajemen perusahaan, dan manajemen informatika. Dan S1 ada hukum, akuntansi, manajemen, informatika, teknik industri, ekonomi syariah, dan DKV. S2 ada manajemen inovasi. Kami juga menyediakan jalur beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa prestasi, beasiswa Hafiz Quran, beasiswa Wali Kota Bandung, beasiswa koperasi, dan beasiswa perusahaan.